Hari ini kita akan membahas sosok yang baru saja jadi pusat perhatian di panggung kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Siapa dia? Seberapa cerdas? Bagaimana gaya kepemimpinannya? Dan seberapa berbahaya bagi pejabat atau kepentingan yang tidak sejalan? Purbaya lahir di Bogor pada 7 Juli tahun 1964. Dia memulai pendidikan sebagai insinyur dan lulus S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung ITB. Lalu beralih ke pendidikan ekonomi. Dirinya sukses meraih gelar MC dan PhD di Purdue University. Perpaduan latar teknik dan ekonomi inilah yang sering disebut pengamat sebagai sumber gaya analitis dan sistematisnya. Karier profesionalnya melewati sektor swasta dan lembaga riset, dari Schlumberger sebagai engineer, lalu ke Dana Reksa menjadi chief economist, lalu direksi, hingga kemudian masuk ke lingkaran pemerintahan dan lembaga negara, termasuk memimpin lembaga penjamin simpanan LPS sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan pada reshuffle the 8th of September 2025. Jejak ini penting. Dia bukan politikus karir, tapi ekonom teknokrat yang berpengalaman di sektor keuangan negara dan pasar modal. Kalau kita bicara kecerdasan dalam konteks pembuat kebijakan, ada beberapa indikator yang relevan. Pendidikan tingkat tinggi, rekam jejak analitis, kemampuan membaca data, dan pengalaman institusional. Purbaya punya kredensial akademik PhD, Ekonomi Plus, pengalaman memimpin lembaga teknis. Itu kombinasi yang kuat untuk analisis ekonomi makro dan mikro. Banyak laporan menilai dia sebagai plain speaking economist yang detail-oriented. Contoh praktis, selama kariernya di Dana Reksa dan LPS, ia terbiasa bekerja dengan data risiko, sistem penjaminan, dan stabilitas keuangan. Pekerjaan yang menuntut kemampuan numerik tinggi dan pemodelan risiko. Dari titik ini kita bisa menyimpulkan, dia sangat mumpuni dalam aspek teknis, ekonomi, dan manajemen risiko. Namun, kecerdasan teknis bukan satu-satunya kriteria. Kemampuan politik dan skill negosiasi antar kementerian juga menentukan efektivitas. Dari liputan awal, Purbaya tampak lebih teknokratik dan tegas daripada diplomatis, halus karakter yang bisa jadi keuntungan atau risiko, tergantung konteks. Sejak pelantikan, sinyal kebijakan yang muncul menunjukkan kecenderungan pro pertumbuhan dan intervensi untuk melindungi kepentingan domestik. Bahkan ada pembicaraan soal melonggarkan batasan fiskal untuk stimulus yang lebih agresif. Itu berbeda dengan gaya Menteri Keuangan sebelumnya yang lebih berhati-hati dan berfokus pada disiplin fiskal. Perbedaan ini bukan hanya soal teknik, tetapi prioritas politik ekonomi, mempercepat investasi domestik, dan meningkatkan daya beli. Penting dicatat, perubahan arah kebijakan fiskal dapat memengaruhi banyak aktor, mulai dari bank sentral yang menjaga inflasi, pasar modal yang menilai kredibilitas fiskal, hingga kementerian lain yang bergantung pada alokasi anggaran. Jadi, keputusan Purbaya bukan sekadar angka, ia mengubah ruang permainan politik anggaran. Purbaya dikenal lugas dan kadang mengeluarkan pernyataan yang memicu reaksi publik. Dalam beberapa hari pertama, setelah pelantikan muncul sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, dan itu memicu diskusi luas di media. Gaya komunikasi seperti ini mempercepat polarisasi. Pendukung akan nilai tegasnya, sementara pihak yang kena kritik akan merasa terancam. Mengapa? Gaya ini penting, karena dalam politik birokrasi, komunikasi belak-belakan mempercepat keputusan, tapi juga membakar jembatan untuk seorang
menteri yang ingin merombak kebijakan. Kecepatan bisa jadi keharusan, tetapi kalau terlalu frontal bisa memicu resistensi dari birokrat dan stakeholder yang merasa terpojok. Di sini kita pisah jadi dua aspek. Satu, otoritas formal. Dua, kemampuan memanfaatkan jaringan dan instrumen negara. Pertama, otoritas formal. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memegang kendali atas APBN, alat terbesar dalam kebijakan publik. Siapa yang menguasai anggaran praktisnya bisa mengubah prioritas program, menghambat proyek, atau mengalihkan dana. Jadi, di ranah formal, seorang Menteri Keuangan memang berpotensi sangat berpengaruh terhadap kementerian lain. Kemudian, kemampuan institusional dan jaringan. Purbaya datang dengan pengalaman di LPS dan pasar modal, jaringan yang kuat di sektor keuangan. Ia juga dikenal detail-oriented dan siap menegur praktik yang dianggap merugikan fiskal atau pasar. Jika ia memutuskan untuk menekan atau mengevaluasi pejabat lain terkait pengelolaan anggaran, tunjangan, atau kebijakan fiskal daerah, alat administratif dan audit bisa digunakan untuk menekan. Itu bukan sekadar ancaman retoris, itu potensi aksi nyata lewat mekanisme penganggaran dan pengawasan. Namun perlu adil. Kekuatan menteri juga dibatasi oleh politik presiden, parlemen, dan lembaga lain. Jika kebijakan bertabrakan dengan kepentingan politik yang lebih besar, menteri yang terlalu agresif dapat dicek oleh pola politik koalisi. Jadi bahaya Purbaya bersifat relatif besar dalam domain teknis fiskal, lebih terbatas bila melawan arus politik utama. Mari kita lihat skenario nyata bagaimana Purbaya bisa menyulitkan pejabat lain. Pengawasan anggaran proyek. Menteri Keuangan bisa menunda atau merealokasi anggaran program kementerian lain sampai ada audit atau evaluasi kinerja yang memuaskan. Itu alat klasik yang efektif. Perekonomian dan kebijakan perdagangan. Pernyataan keras terhadap praktik penyelundupan atau komoditas. Ilegal dapat memicu tindakan bea cukai atau fiskal yang menjerat pihak tertentu. Jika Purbaya memerintahkan intensifikasi pengawasan sektor-sektor seperti cukai rokok, tekstil, atau baja, pejabat yang selama ini membiarkan praktik tertentu akan tertekan. Ada laporan awal yang menunjukkan pernyataan Purbaya ke bea cukai soal penyelundupan. Arah kebijakan pajak, jika dia ingin merevisi aturan pajak atau memberi insentif yang mengubah arus kepentingan, itu dapat melawan kelompok yang terbiasa mendapat keuntungan dari status quo. Namun perubahan seperti itu memerlukan dukungan politik dan analisis fiskal matang. Kekuatan besar datang dengan risiko besar pula. Jika Purbaya terlalu agresif, beberapa bahaya bagi dirinya sendiri, seperti kehilangan kepercayaan investor. Jika pasar melihat relaksasi fiskal tanpa penjelasan yang meyakinkan, yield obligasi naik dan rupiah tertekan, membuat tekanan ekonomi lebih besar. Laporan awal pasar sempat bereaksi pada reshuffle. Belum lagi masalah politik internal. Pejabat yang merasa terancam dapat menggalang aliansi, memanfaatkan parlemen atau opini publik untuk melemahkan posisinya. Ini lebih berisiko bila menteri tidak menjaga komunikasi politik. Ditambah akan adanya kontroversi publik, pernyataan yang dianggap ofensif atau salah kaprah bisa memperburuk citra publik dan membuka peluang kritik yang melemahkan legitimasi kebijakan. Sudah ada beberapa liputan mengenai pernyataan kontroversial itu. Kesimpulan yang seimbang, Purbaya jelas berpotensi menjadi figur yang kuat dan disruptif dalam ranah fiskal karena kendali anggaran dan latar teknisnya. Untuk pejabat yang selama ini bergantung pada alur anggaran tertentu,
atau praktik yang rentan dia soroti. Kehadirannya memang berbahaya. Namun, ancaman itu bukan tanpa batas. Sistem politik, parlemen, dan reaksi pasar akan menjadi penyeimbang. Jadi ancaman purbaya bersifat terukur, besar dalam ranah teknokratis, namun tidak mutlak dalam kuasa politik. Untuk jurnalis, pantau data anggaran dan pernyataan resmi. Jangan hanya fokus pada kata-kata, tapi lihat perubahan angka APBN dan RPP atau PP terkait. Untuk pejabat, adaptasi dan transparansi akan mengurangi risiko konflik kelembagaan. Untuk masyarakat, pahami bahwa perubahan kebijakan fiskal punya dampak luas, dari subsidi sampai layanan publik. Semua pihak perlu mengawasi dan meminta akuntabilitas. Itulah gambaran tentang siapa Purbaya Yudi Sadewa. Seberapa cerdas dia dan seberapa berbahayanya bagi pejabat yang tak sejalan. Intinya, dia menteri yang teknokratik, berpengalaman, tegas, yang bisa menjadi pengubah permainan fiskal. Tapi ingat, kekuatan institusi dan politik tetap menentukan batasannya. Terima kasih sudah menonton.